بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإخواني في الدين, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan khutbah yang singkat ini, kami ingin mengingatkan kembali satu surat yang sangat agung, yang insya Allah ta'ala kita semuanya sudah menghafalnya sejak kecil. Bahkan ini termasuk surat yang paling kita hafal, yaitu surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah As-Samad, yang kepadanyalah seluruh makhluk membutuhkan, dan dia tidak butuh sedikit pun dengan makhluknya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak memiliki anak dan tidak pula diperanakkan atau dilahirkan, melainkan dialah sang pencipta yang menciptakan seluruh makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada siapapun yang serupa dengannya, yang setara dengannya, atau yang semisal dengannya. Jemaah sekalian, betapa agungnya surat ini. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang ketika sholat selalu membaca surat ini. Bahkan ketika beliau menjadi imam, maka hal itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, tanyakan kepadanya, kenapa dia suka membaca surat ini? Maka beliau menjawab, li'annaha sifatur rahman, wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena ayat-ayat ini mengandung sifat Allah yang Maha Penyayang, maka aku suka untuk membacanya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, akhbiruhu bi anna Allah yuhibbuhu. Kabarkan kepada dia, Allah Subhanahu wa ta'ala pun mencintainya, karena dia mencintai surat Al-Ikhlas. Disebabkan dalam surat Al-Ikhlas terdapat sifat-sifat Allah yang Maha Penyayang. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bertanya langsung kepada orang tersebut, kenapa engkau selalu membaca surat ini? Orang itu menjawab, inni uhibbuha, karena aku mencintai surat ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat ini akan memasukkanmu ke dalam surga. Jadi jemaah sekalian, ini surat yang luar biasa. Harus kita cintai,
Karena di dalamnya ada penjelasan tentang sifat-sifat Allah yang harus kita yakini. Tapi kalau kita tidak meyakininya, maka tidak ada gunanya kita mengaku cinta. Karena kecintaan yang hakiki adalah mengamalkan apa yang Allah perintahkan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan meninggalkan apa yang Allah larang atau yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka dalam surat Al-Ikhlas terkandung perintah kita meyakini dan mengimani sifat-sifat Allah yang terkandung di dalamnya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, innaha ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Jadi luar biasa jemaah sekalian. Terkandung di dalam surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalau kita globalkan terbagi menjadi 3. Yang pertama yang berbicara tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang keesaannya dan kewajiban menyembah hanya kepadanya. Yang kedua, Al-Quran berbicara tentang hukum-hukum. Apakah perintah untuk kita amalkan atau larangan yang harus kita tinggalkan. Yang ketiga, Al-Quran berbicara tentang kisah. Inilah isi Al-Quran secara global. Oleh karena itu, surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran. Karena seluruh isi surat Al-Ikhlas berbicara tentang Allah, berbicara tentang tauhid. Bahkan jemaah sekalian, sepertiga yang kedua, yaitu hukum-hukum, itu semua adalah penyempurna tauhid. Begitu pula sepertiga yang ketiga, tentang kisah-kisah, itu adalah kisah-kisah orang yang bertauhid dan orang yang menentang tauhid. Lalu bagaimana kesudahan mereka? Orang yang mentauhidkan Allah akan mendapatkan nikmat yang besar di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang-orang yang kufur kepada Allah, mempersekutukan Allah, akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Jadi sebenarnya seluruh isi Al-Quran berbicara tentang tauhid, dan tauhid itu semuanya terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyra marratin banallahu lahu qasran fil jannah." Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas dari awal sampai selesai sebanyak 10 kali, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah istana di surga. Tetapi jemaah sekalian, tentu maksud Nabi SAW bukan sekedar baca, tapi paham artinya dan meyakini kandungannya dan menolak yang bertentangan dengannya. Kalau kita menerima yang bertentangan dengannya, berarti kita menentangnya. Dan juga jemaah sekalian, dianjurkan setiap pagi dan sore kita baca Qul huwallahu ahad 3 kali sampai selesai, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali sampai selesai, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali sampai selesai, bersama dengan ayat kursi. Ini disunahkan setiap pagi dan sore kita baca untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap pagi dan petang. Begitu pula sebelum tidur, dianjurkan membaca surat ini. Kita baca Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Sambil kita angkat tangan kita, setelah baca kemudian kita tiup, lalu kita usapkan ke bagian tubuh yang bisa dijangkau. Ulangi itu sebanyak 3 kali sebelum tidur. Ini termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga cara kita meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan-gangguan seluruh makhluk yang jahat saat kita tidur. Jadi luar biasa surat ini jemaah sekalian. Dianjurkan untuk dibaca. Masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskan kepada kita anjuran membaca surat Al-Ikhlas baik secara umum maupun di kesempatan-kesempatan tertentu. Maka jemaah sekalian, kita pun paham betapa pentingnya surat ini, betapa agungnya surat ini. Tetapi kita tidak akan bisa menggapai keutamaannya, mendapatkan keistimewaannya, kalau kita nggak paham artinya. Atau
kita sudah paham tapi kita tidak lagi mengamalkannya, atau tidak meyakini kebenaran yang disampaikan dalam ayat-ayatnya, atau malah kita meyakini kebalikan daripada yang disampaikan dalam surat Al-Ikhlas. Oleh karena itu marilah kita lihat kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakan wahai Muhammad, Allah itu yang Maha Esa. Artinya apa jemaah sekalian? Hanya Allah satu-satunya pemilik kesempurnaan, pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia, pemilik segala kebaikan, yang tidak memiliki aib, tidak memiliki cacat, tidak memiliki celah sedikit pun. Sebagaimana hanya Dia yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha tinggi lagi maha besar, maka kita pun harus meyakini kebalikannya. Selain Dia penuh dengan kekurangan, selain Dia itu lemah, kecil, rendah. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita pun meyakini hanya Dia yang pantas untuk disembah. Semua yang disembah selain Dia tidak benar, salah. Itu artinya qul huwallahu ahad. Kita meyakini hanya Allah yang pantas kita sebut Tuhan, sebagaimana hanya Allah yang pantas untuk disembah. Semua selain Dia tidak patut dituhankan. Semua selain Dia tidak boleh disembah. Kalau kita mengatakan nggak salah orang menyembah selain Dia, berarti kita menentang ayat ini. Kalau kita mengatakan sah-sah saja kalau ada orang yang menuhankan selain Dia, berarti kita mendustakan ayat ini. Apa gunanya kita baca tapi kita mendustakan? Kita hafal sejak kecil, lalu orang mengajarkan ketika kita sudah dewasa, menentang ayat ini, itulah toleransi. Subhanallah jamaah sekalian, toleransi bukan seperti itu. Toleransi itu adalah kita nggak zalim kepada orang yang tidak meyakini ayat ini. Tapi kita menentang ayat ini, itu bukan toleransi. Itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Kalau kita mengatakan ada selain Allah yang boleh dituhankan, nggak boleh kita salahkan mereka yang menuhankan selain Allah, berarti kita dustakan ayat ini. Kalau kita mengatakan ada selain Allah yang boleh disembah, itu hak manusia, berarti kita tidak meyakini kebenaran dalam ayat ini. Dan sejak kapan jemaah sekalian Allah memberikan hak kepada manusia untuk menuhankan selain Dia? Tidak pernah. Allah yang menciptakan kita dan terus-menerus memberikan rizki kepada kita, tidak pernah memberi hak kepada kita untuk menuhankan selain Dia. Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. Maknanya seluruh makhluk butuh kepadanya. Semua kebutuhan kita Dialah yang memenuhi. Semua rezeki, semua kenikmatan yang kita rasakan berasal darinya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada padamu, itu datangnya dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Kita semua lemah. Kita semua butuh kepadanya. Tidak sekejap pun kita bisa lepas dari kebutuhan terhadapnya. Oleh karena itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan aku sendiri tanpa mendapatkan pertolongan darimu walaupun hanya sekejap mata. Kalau Allah tidak menolong kita, niscaya kita binasa di dunia dan di akhirat. Dan Dia adalah Al-Ghani, yang maha kaya, yang maha cukup, tidak sedikit pun membutuhkan kita. Itulah arti As-Samad. Maka kalau begitu jemaah sekalian, hanya Dia yang pantas dituhankan. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Jemaah sekalian, ini keyakinan asasi dalam keimanan seorang muslim. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan atau dilahirkan, karena Allah maha sempurna. Sedangkan kita makhluk penuh dengan kekurangan, butuh kepada yang lainnya, sehingga kita butuh pasangan, sebagaimana kita juga butuh anak. Kita butuh anak untuk melanjutkan keturunan kita. Kita butuh anak untuk mendoakan kita.
Kita butuh anak untuk berbakti kepada kita. Sebagaimana kita juga butuh orang tua yang menyayangi kita, yang mendidik kita, yang menafkahi kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia nggak butuh sedikit pun kepada makhluk. Oleh karena itu jamaah sekalian, orang yang mengatakan Allah punya anak adalah penghinaan kepada Allah. Karena menyamakan Allah dengan makhluk. Allah yang maha tinggi lagi maha besar, maha kuat, maha perkasa, maha kuasa, disamakan dengan makhluk yang rendah, yang kecil, yang hina, yang lemah, yang selalu butuh kepadanya. Maka itu adalah penghinaan. Maka lihatlah jemaah sekalian, renungkanlah betapa dahsyatnya murka Allah ketika manusia mengatakan Allah punya anak. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Dan mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah, kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan mereka, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung pun runtuh karena mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Apa maksud ayat ini jemaah sekalian? Langit, bumi, dan gunung-gunung hampir saja hancur karena takut kepada Allah ketika mendengarkan manusia mengatakan Allah punya anak. Sebab mereka mengetahui Allah sedang marah semarah-marahnya. Allah sedang murka semurka-murkanya. Kalaulah Allah tidak menahan langit itu dan bumi serta gunung-gunung, niscaya sudah hancur berkeping-keping. Kok kita tidak takut kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendengarkan orang yang berkata Allah memiliki anak? Dan lebih parah lagi, lebih tidak masuk akal lagi, ketika mereka merayakan hari lahir seseorang yang mereka yakini anak Allah, kita ucapkan selamat. Itu lebih aneh. Allah sedang marah karena mereka mengatakan seperti itu, lalu kita ucapkan selamat. Atau kita bantu mereka merayakannya, atau kita ikut bergabung. Kenapa? Hanya karena takut kepada atasan kita, hanya karena nggak enak sama tetangga, hanya karena nggak enak sama kawan yang merayakan itu. Subhanallah, kita takut, kita nggak enak kepada makhluk, tapi kita berani membuat Allah murka. Maka jemaah sekalian, itu bukan toleransi. Toleransi bukan seperti itu. Itu pelanggaran berat terhadap hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penghinaan kepada Allah. Toleransi itu adalah kita tidak zalim kepada mereka. Kita harus berbuat adil kepada muslim maupun kepada kafir. Islam mengajarkan kepada kita keadilan. Tidak boleh berbuat zalim. Dan kita juga boleh berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memerangi Islam dan tidak mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Allah Azza wa Jalla menegaskan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Kalau mereka memerangi, kalau mereka mengusir, maka jawabannya bukan berbuat baik, tetapi jihad di jalan Allah. Dan Allah juga tidak melarang kalian berbuat adil kepada mereka, tidak berlaku zalim. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Wabillahi taufik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita betapa dahsyatnya murka Allah ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Beliau bersabda, la ahada asbaru ala adan yasma'uhu minallahi azza wa jalla fa innahu yushraku bihi wa yuj'alu lahu alwalad thumma huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada yang lebih sabar ketika mendengarkan kata-kata penghinaan daripada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya dia dipersekutukan, disamakan dengan makhluk. Juga dikatakan dia memiliki anak. Kemudian dia masih memberi nikmat kepada mereka dan memberikan rezeki kepada mereka.
Rasulullah SAW mengajak orang yang mengatakan Allah punya anak yang menghina Allah. Allah masih kasih kenikmatan kepadamu dan memberikan rezeki kepadamu. Allah masih beri kesempatan kamu bertobat, maka bertobatlah. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik, wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik." Anak Adam mendustakan aku padahal dia tidak patut melakukannya, dan dia mencaci aku, menghina aku padahal itu tidak patut dia lakukan. Lalu Allah jelaskan apa yang dimaksud mendustakan dan apa yang dimaksud mencaci. Fa amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani. Adapun ucapannya yang mendustakan aku, kata Allah, yaitu dia mengatakan Allah tidak bisa membangkitkan aku kembali sebagaimana Allah ciptakan dahulu. Maka Allah membantahnya. Allah mengatakan, "Walaysa awwalu khalqin bi ahwana alayya min i'adatihi." Kata Allah, tidaklah menciptakan yang pertama lebih ringan bagiku daripada mengulang kembali. Artinya, kalau Allah Maha mampu menciptakan kita dahulu yang sebelumnya tidak ada sama sekali, tentu membangkitkan kembali lebih mudah lagi. Wa amma syatmuhu iyaya fa qawluhu ittakhadallahu walada. Adapun kata Allah, ucapan manusia yang mencaci aku, menghina aku, yaitu dia mengatakan Allah punya anak. Lalu Allah membantah ucapan ini. Kata Allah, wa anal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Persis seperti dalam surat Al-Ikhlas. Di hadis qudsi juga Allah mengatakan, akulah yang maha esa, akulah as-samad yang seluruh makhluk butuh kepadaku, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah menyuruh kita memujinya, karena mereka telah mengatakan Allah punya anak, itu penghinaan kepadanya. Sebaliknya kita memujinya. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Ucapkanlah alhamdulillah, Allah yang tidak mengambil anak, tidak memiliki anak. Begitu pula Allah menyuruh kita mensucikannya, karena mereka telah mengotori kemuliaan Allah. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Kata Allah, mereka mengatakan Allah punya anak. Maha suci Allah dari ucapan mereka. Artinya ucapan mereka itu mengotori kemuliaan Allah. Kemudian Allah kabarkan kepada kita di antara tugas Rasulullah SAW, wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan Nabi Muhammad diutus kepada kalian untuk mengingatkan kaum yang berkata Allah punya anak. Dan mereka ada 3 golongan. Yang pertama, musyrikin Arab mengatakan malaikat anak Allah. Kemudian Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Kemudian Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Dan Allah juga membantah mereka. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Tidaklah mereka punya ilmu tentang ucapan mereka itu. Tidak pula orang tua mereka yang mengajari mereka kesesatan itu. Sama sekali tidak berdasarkan ilmu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar dosanya kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Iyaquluna illa kadhiba. Tidaklah yang mereka ucapkan kecuali dusta. Oleh karena itu Allah juga menegaskan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Wa qala al-Masihu ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbakum. Padahal Al-Masih Isa putra Maryam sendiri mengatakan kepada mereka, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, dialah Rabbku dan Rabb kamu, dia Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang 3. Maka kita bisa paham betapa dahsyatnya kemurkaan Allah kepada orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Oleh karena itu Allah tegaskan,
lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa, yang setara, yang semisal dengannya. Hanya Dia yang Maha Esa, hanya Dia pemilik segala kesempurnaan, hanya Dia yang menciptakan, menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Maka hanya Dia yang pantas untuk disembah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan di atas iman yang benar ini sampai akhir hayat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.